Perkenalkan, nama saya Nabila Khairia dari Prodi Pendidikan Bisnis, kelas 1B, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2007753. Maraknya korupsi di negeri ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Kemunculannya telah mencapai ambang batas sehingga pemberantasannya membutuhkan upaya secara optimal. Kasus korupsi menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan masyarakat, serta menjadi banyak perhatian serius dalam masyarakat. Bahkan tidak luput dari perhatian media. Sebut saja kasus simulator SIM, kasus kuota impor daging sapi, kasus Wisma Atlet Palembang, kasus fasilitas olahraga Hambalang, dan kasus manipulasi pajak yang menyeret Gayus Tambunan, sampai kasus yang melibatkan lembaga penegakan hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang klimaksnya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga yang sangat prestisius dan bergengsi, yaitu dengan tertangkap basah Ketua Mahkamah Konstitusi oleh pasukan KPK di bawah komando Novel Baswedan 2 Oktober tahun 2013. Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial, ketiganya merupakan lembaga yang menjaga pintu gerbang hukum dan menjadi filter agar tidak satupun elemen bangsa ini terlibat dalam kasus korupsi yang dapat merugikan kepentingan negara. Sistem pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dijalankan secara konsisten oleh lembaga penegakan hukum melalui sistem pengelolaan negara. Ketiga lembaga tersebut merupakan produk hukum hasil dari gerakan reformasi. Ironisnya, KY yang memiliki wewenang mengawasi para hakim di Indonesia ternyata tidak bisa menyentuh hakim MK. Meski semulanya KY diberi kewenangan untuk mengawasi hakim MK, tetapi kemudian kewenangan tersebut dikebiri oleh fatwa MK sendiri, sehingga menempatkan lembaga MK sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan absolut terhadap tanpa adanya campur tangan kekuatan lain yang berhak mengawasinya. Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operasinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi masalah internasional. Bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan eksistensi negara dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Di negara miskin, korupsi mungkin dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi, dan menggerogoti keabsahan politik, dan akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Korupsi yang mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia. Apabila tidak dihentikan, korupsi akan menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan ekonomi pasar.